Kali ini kita akan membahas ciri-ciri DOC dengan kualitas yang baik karena ini akan berpengaruh saat nanti di saat masa produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat kan? Alhamdulillah kalau begitu. Kali ini kita akan membahas ya ciri-ciri di antara ciri-ciri ayam yang kualitas baik ya, karena dibutuhkan bibit yang berkualitas baik ya teman-teman semua untuk bisa menghasilkan kesuksesan di dalam peternakan ya teman-teman semua, baik itu peternakan ayam broiler, layer atau ayam petelur ya, atau ayam kampung dan ayam-ayam lainnya. Oleh sebab itu kunci utama di dalam peternakan adalah bagaimana kita memilih DOC ayam ya, tentunya yang berkualitas teman-teman semua ya. DOC yang berkualitas tentunya akan mampu bertahan terhadap tekanan yang ada di sekitar kandangnya sampai nanti besar, yang mana bisa menyebabkan ayam mungkin jadi stres, tidak nafsu makan dan sebagainya ya teman-teman semua. Terus khusus jenis layer atau ayam petelur, DOC tidak berkualitas akan menyebabkan produksi telur menjadi tidak bisa maksimal ya teman-teman semua, bahkan berukuran kecil. Terus langganan ya tentunya akan banyak komplain ya. Untuk menghindari hal tersebut, pilihlah DOC yang berkualitas dan tentunya dengan teknik memelihara ayam yang baik dan benar dari hulu sampai hilir ya teman-teman semua. Nah, untuk mengetahui kualitas DOC ini tentunya kita harus tahu bagaimana seleksi DOC dari supplier DOC kita ya teman-teman semua. Seleksi DOC itu biasanya dilakukan ya pada umumnya ada 3 grade ya, yaitu kualitas yang diterapkan oleh manajemen ya. Grade pertama yaitu grade A atau disebut juga dengan kualitas super ya teman-teman semua. Kemudian grade B atau disebut juga dengan grade BM. Terus yang terakhir itu ada grade C ya. Ini kalau peternak-peternak biasa sebut juga dengan polosan ya teman-teman semua, dimana DOC grade A tentunya mempunyai berat badan yang ideal ya, 38 gram sampai 40 gram bahkan lebih ya. Itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman semua. Terus kalau yang DOC grade B atau yang tadi BM ya, itu ciri-cirinya diantaranya ya mempunyai berat badan yang hampir sama lah dengan grade A, tetapi masalah kualitas tetap lebih rendah dari grade A ya teman-teman semua. Biasanya itu grade B tidak rata beratnya, jadi kalau ada yang besar kecil itu biasanya grade B. Ada sedikit terkena ya, banyak yang masih ada pecahan telur menempel di badan, lapisan kulit telur dan sebagainya ya. Terus sekitar perutnya agak botak atau ada yang warna lebih kuning di sekitar pusarnya ya, dan terkadang tali pusarnya pun mirip benang, yang mirip benang itu masih menempel pada pangkal pusar ya. Terus kemudian ciri-cirinya yang kalau grade C itu diantaranya atau yang disebut polosan tadi ya, itu ya berat badannya ringan-ringan dan kecil-kecil beratnya ya, kecil-kecil penampakannya ya teman-teman semua. Memang fisiknya agak kecil, terkadang juga tuh pusarnya hitam, yang hitam itu masih menempel pada pangkal pusarnya. Dan biasa itu sering kita jumpai kulit telurnya pun bahkan masih banyak yang menempel pada badan ayam ya. Terus jika DOC dengan berat badan yang ini, DOC polosan ini, kalaupun ada yang berat badannya itu berat dan gemuk, umumnya perutnya biasanya yang besar, lembek, dan pusarnya tidak menutup ya, atau masih basah begitu teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa ciri dari pengelompokan DOC ya, dari yang grade A, grade B, dan grade C sampai yang kepolosan itu tadi. Itu tadi ciri-ciri diantaranya ya, sedikit saja kita bahas sedikit ciri-ciri dari pengelompokan tadi. Tapi kalaupun kita tidak tahu ini ayam-ayam DOC kita ini kualitasnya yang bagaimana, masih ada beberapa lagi ciri-ciri yang bisa kita lihat dari DOC, apakah ini DOC dengan kualitas yang
baik atau yang menengah atau yang polosan. Yang pasti kita bisa melihat dari pertama, kita DOC itu tentunya memiliki mata yang jernih ya teman-teman semua. Jadi kalau kita memperhatikan mata adalah satu cara untuk mendeteksi kesehatannya hewan ya. Itu salah satu cara teman-teman semua ya. Bukan hanya ayam, bahkan mungkin ikan, kucing, sapi dan sebagainya. Itu kalau kesehatannya bisa kita deteksi sebagian dari matanya ya. Jika matanya keruh dan mengeluarkan air terus-menerus, maka bisa dipastikan ya, bibit ayam tersebut mengalami masalah pada kesehatannya. Penyakit yang menyerang ayam banyak ciri-cirinya ya, ditandai dengan mata yang mengeluarkan air terus-menerus. Oleh sebab itu, teman-teman semua jangan memilih bibit yang DOC yang memiliki mata yang tidak jernih ya teman-teman semua. Terus ciri kedua tentunya DOC bisa berdiri dengan tegap ya. Ciri DOC ayam petelur yang berkualitas tentunya DOC itu mampu berdiri dengan tegap. Jika DOC yang berpenyakitan dia tidak bisa berdiri dengan tegap ya teman-teman semua. Tubuhnya tidak kokoh dan kaki-kaki yang bermasalah bisa menyebabkan DOC tersebut tidak bisa berdiri dengan tegap. Biasanya DOC ayam dijual dengan sistem per dus ya atau per box. Anda bisa mengamati satu persatu bibit tersebut, kemudian cek apakah ada ayam yang cacat. Jika ada, ya Anda bisa minta penjualnya untuk tentunya mengganti ayam yang cacat tersebut ya teman-teman semua. Kemudian sayap dan paha yang tentunya simetris ya. Jadi DOC atau bibit yang berkualitas tentunya kita bisa lihat dari bagian sayap dan juga paha ayam tersebut. Ayam yang normal dan dalam keadaan sehat, kondisi sayap dan juga pahanya dalam kondisi simetris ya, atau seimbang ya, sama begitu teman-teman semua ya. Kondisi bibit yang tidak sehat, sayapnya tentunya akan turun ke bawah, sedangkan pahanya akan melenceng ke luar dari tubuh sehingga ayam akan berjalan dengan pincang ya. Kemudian cekernya itu panjang-panjang, kemudian tulangnya juga besar. Itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman semua. Kemudian tentunya ayam lincah ya. Bibit yang sehat akan mampu berlari atau berjalan dengan kencang ya teman-teman semua. Kalau teman-teman semua perhatikan. Terus berbeda dengan bibit petelur yang berpenyakitan ya. DOC yang berpenyakitan ini tidak akan lincah, tidak gesit, dan kebanyakan akan diam di sudut kandang, kemudian matanya selalu terpejam ya. Ngantuk teman-teman semua ya. Terus ketika Anda membeli DOC yang menjumpai yang ciri-ciri yang begini, segera dipisahkan ya bibit tersebut dari yang sehat, sebab ya cepat. Ini kalau masa-masa DOC begini, ketika ada virus atau penyakit itu cepat sekali menyebar ya teman-teman semua. Jadi kalau ada yang sakit, sesegera mungkin kita harus cepat karantina, kita pisahkan dari yang lain supaya tidak cepat menular. Kemudian ciri selanjutnya adalah bulu lebat terus mengkilap ya teman-teman semua. Ciri DOC ayam yang berkualitas adalah memiliki bulu yang lebat, terus bulunya itu lumayan mengkilat ya teman-teman semua. Jika bulu DOC ayam tersebut itu jarang dan kusam, bibit tersebut akan mudah terkena penyakit sebab tidak banyak bulu yang melindungi tubuhnya ya. Jadi mungkin akan terkontaminasi dengan suhu yang mungkin kurang ideal di kandang kita ya. Terus suaranya nyaring ya teman-teman semua. Jadi DOC ayam jenis petelur yang berkualitas tentunya akan memiliki suara yang nyaring, kuat, keras. Jika suara yang dihasilkan tidak nyaring, maka ayam tersebut disebut ya bibit yang cacat ya. Bibit cacat akan membuat produksi ayam tentunya tidak akan bisa maksimal dan bahkan mungkin peternak bisa merugi ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, memilih bibit ayam ini ya tidak boleh sembarangan ya, gampang-gampang susah ya teman-teman semua. Tapi sebetulnya kalau teman-teman semua sudah punya supplier yang sebetulnya bisa betul-betul diandalkan, ini tidak akan jadi masalah sebetulnya teman-teman semua ya. Karena memilih bibit ayam ini tidak boleh sembarangan.
Karena semakin bagus kualitasnya, maka semakin berkualitas juga telur yang nanti akan dihasilkan teman-teman semua ya. Banyaknya peternak ayam petelur yang merugi karena pemilihan DOC yang tidak tepat ini ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua akan membeli DOC, pastikan semua ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi ada pada bibit DOC itu teman-teman semua ya. Insyaallah kalau ciri-ciri yang kita sebutkan ini tadi semua ada pada DOC itu, kedepannya tentunya ayam kita bisa lebih sehat, lebih produktif, dan tentunya akan menguntungkan buat para peternak kedepannya ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang terus pantengin channel kami ini. Tentunya kedepannya akan menyuguhkan berbagai informasi yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Yang sudah like, subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Terus yang sudah komentar, terima kasih banyak. Sebisa mungkin akan kami jawab sesuai dengan apa yang terjadi di kandang kami, sesuai dengan pengalaman di kandang kami yang sederhana ini teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, sampai sini saja dulu. Ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.